Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Robin. Hari ini kita akan melakukan presentasi untuk produk kita, Barteriuk, di mana produk ini merupakan sebuah final project dari Active 8 yang dibuat dalam 5 hari. Di zaman modern ini, kita menggunakan teknologi internet untuk menjembatani tradisional dengan modern tersebut, di mana sepatu mungkin bisa ditukar dengan kacamata dan seterusnya. Hadirlah Barteriuk. Tim kita terdiri dari 4 orang, dimulai dari saya, bernama Robin Wijaya. Saya di sini sebagai full stack developer dengan bertanggung jawab di bagian project management dan lebih banyak kontribusi di bagian back end dan sedikit di front end. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rahmatullah. Background saya teknik industri. Di sini saya berperan sebagai full stack developer yang mana lebih bertanggung jawab di sistem admin dan juga front end. Selanjutnya. Halo, nama saya Adiowa Alif Artiavino. Saya background-nya adalah geophysicist. Saya sebagai full stack developer dan pada project kali ini saya bertanggung jawab lebih di front end. Perkenalkan, nama saya Maxwell Hamzah. Saya background-nya dari teknik industri dan perbankan. Selaku full stack developer kali ini saya lebih banyak berperan pada aspek front end. Lanjut. Oke, terima kasih semuanya. Nah, di perkembangan software development kali ini kita menggunakan teknik agile, di mana kita pertama kali kita menggunakan requirement dan design, berikutnya kita development dengan menggunakan TDD, lalu kita ada testing dengan user acceptance, lalu berikutnya kita ada retrospective dan review, dan kita akan iterasi berulang kembali. Nah, berikutnya teknologi yang kita gunakan di dalam membangun aplikasi ini adalah di bagian client dan server, itu ada cukup banyak, dan juga kita ada hybrid yang kita gunakan. Terutama kita tekankan di GraphQL-nya, di mana kita terangkan workflow-nya sebagai berikut. Kita memiliki 2 buah klien, yaitu adalah admin web dan user mobile. Dan di mana kita memiliki microservice, user, admin, product, dan payment, dan mail, itu yang memiliki database yang berbeda-beda, di mana user, admin, product itu memiliki Mongo dan Mongoose, payment itu memiliki Postgre dan SQLite, di mana semua itu terhubung melalui orkestrator GraphQL. Nah, berikutnya adalah waktu untuk demo yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke produk, saya akan mendemokan testingnya dan bukti bahwa GraphQL playground kita sudah berjalan. Sambil menunggu testing kita selesai, saya akan menunjukkan 4 fungsi sebagai bukti. Ada find all products, ada find all user, find all admin, dan find all payment. Bagaimana dengan testingnya? Sambil menunggu. Ya, bisa kita lihat ada sejumlah tes yang gagal, terutama di payment akibat bug struktural. Tetapi jika di luar itu, kita dapat melihat bahwa fungsi kita sudah berjalan, rata-rata sudah di 90% alias yang bisa membuktikan bahwa fungsi kita benar-benar sudah berjalan. Selanjutnya akan ditunjukkan fitur mobile client oleh rekan saya Nino. Ya, terima kasih kepada saudara Maxwell. Kali ini saya akan memperlihatkan landing page dari Barteriuk. Di sini bisa kita lihat landing page dari Barteriuk adalah berisi semua barang milik user dari Barteriuk itu sendiri. Nah, untuk mengakses landing page ini kita nggak perlu login, tapi untuk ngebit kita harus login. Nah, untuk ngebit kita harus punya produk. Kita nggak bisa ngebit kalau nggak punya produk. Oleh karena itu kita menyediakan screen post produk. Karena tes@mail.com ini udah punya produk, kita bisa berkunjung ke screen my product. Nah, ini isinya semua produk milik tes@mail.com. Nah, di sini kita bisa lihat ada see bidders dan top list. Kita bisa menjadikan barang milik kita sendiri menjadi top list. Jadi nanti kalau kita klik top list, dia akan masuk ke kategori top listing. Ini fungsinya untuk kalau kita merasa kok barang kita kok nggak laku-laku ya, atau nggak ada peminatnya, nah kita bisa masukin ke top listing ini. Misalkan saya mau masukin sofa, top list. Oke.
Oke, misalkan saya mau ngebit sepatu pemberian Syahrini. Sepatu pemberian Syahrini saya mau bid pakai misalkan helm SNI misalkan. Oke, successfully bid product. Nah, si sepatu pemberian Syahrini ini punyanya arciavino@gmail.com. Nah, lihat ya, top listingnya yang tes tadi masuk ke homepage-nya milik arciavino@gmail.com. Nah, kita lihat di my product. Tadi kalau nggak salah ada yang ngebit, nah sepatu pemberian Syahrini ya. Ini my product-nya Arciavino. Coba kita lihat si leader. Nah, muncul helm SNI. Oke, kalau kita accept. Nah, dia udah nggak bisa lagi. Kalau misalkan ada yang ngebit barang, otomatis yang dibit akan dapat notif email. Coba kita lihat. Email, ini adalah contoh emailnya yang masuk ya. You get ngebit. Kalau misalkan kita klik my transaction, itu akan muncul. Nah, ini dia sepatu pemberian Syahrini. Tandanya berarti ini sama aja kayak Arciavino udah mengaccept tawaran kita. Dari sini kita bisa give rating kepada Arciavino. Misalkan kita give rating 5 deh. Nah, fitur selanjutnya adalah setelah kita bisa give rating ke Arciavino, yang si Arciavino nanti secara otomatis bintangnya akan terupdate sesuai yang kita berikan. Nah, ini punya tes@mail.com, bintangnya masih 5. Fitur selanjutnya adalah request quota. Apa sih request quota? Nah, request quota ini adalah ketika kita mau tadi melakukan yang namanya top list. Kita butuh kuota. Tiap kita melakukan 1 kali top list, otomatis kita butuh 1 kuota. Nah, kalau kuota habis, kita bisa request ke admin. Misalkan kita mau request 2 top up, nah nanti admin akan dapat notifikasi dan kalau misalkan si admin nge-approve, kuota kita akan bertambah. Nah, kuota ini akan ke-reset tiap bulan, akan menjadi 0 dengan memakai cron job. Nah, ini kita kuotanya masih 3. Jadi masih bisa lah masukin top list 3 kali. Nanti kalau misalnya udah 3 kali udah 0, kita harus request kuota lagi. Oke, untuk dari segi user mobile cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Terima kasih. Oh ya. Oke, selanjutnya adalah admin client side untuk admin. Oke. Untuk selanjutnya, setelah admin berhasil login, dia akan masuk ke page dashboardnya admin. Yang kedua, itu ada market list. Di market list ini akan menampilkan all product dari user, yang mana tiap row-nya ini kita bisa lihat detailnya. Sebagai contohnya, bisa kita lihat berikut. Tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya adalah quota request. Kita bisa akses dari menu yang di sini, ataupun dari dashboard, kita bisa langsung klik card-nya. Di quota request ada 3 menu. Yang pertama pending request, yang kedua accept request, yang ketiga adalah decline request. Di pending request kita admin memiliki otorisasi untuk melakukan accept ataupun decline terhadap quota request dari user. Contohnya sebagai berikut. Ya. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang user list. Di sini admin dapat melihat list dari user, yang mana admin juga memiliki otorisasi untuk melakukan banned atau unbanned user tergantung dengan performa rating para user. Contohnya seperti berikut. Jadi akan ada confirmation sebelum admin melakukan ban. Dan di sini juga akan langsung terupdate dari total user yang aktif dan ban. Disclaimer aja, untuk admin site ini kita runningnya di live servernya AWS di port berikut. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, silahkan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Robi. Oke, terima kasih. Tadi sudah didemokan untuk aplikasi Barterio. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya,
Dan terima kasih sudah mengikuti webinar streaming ini. Nah, silahkan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya.